yang istilahnya di sini Allah menggunakan kalimat khalaq enggak menggunakan kalimat ja'ala. Kalau istilahnya kalimat ja'ala itu ada kebersamaan dengan makhluknya. Kalau kalimat khalaq itu hakikat Allah sendiri. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan hitungan bulannya, dan di antara yang 12 bulan itu ada arba'atul huruf, ada 4 bulan yang terpisah yang sangat dimuliakan, yang sangat terhormat, artinya huruf-huruf satu yaitu bulan yang terpisah ini yang disebut bulan Rajab, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu berdampingan dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Kita sebut kalau Dzulqa'dah itu biasanya kita nyebutnya bulan Habib. Kalau bulan Dzulhijjah kita nyebutnya itu bulan haji. Kalau bulan Muharram kita sebut itu bulan Syuro biasanya kalau di kita itu ya. Walaupun orang sini tidak pernah menyebut bulan Syuro, tapi kalau orang Jawa itu ngambilnya dari kata Asyura. Untuk Asyura karena lambat dan sulit, maka dipotong letter aja jadi Syuro. Artinya hari yang ke-10 itu punya keunggulan di bulan Muharram. Karena hari ke-10 di bulan Muharram itu banyak yang dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari hamba-hamba Allah yang jadinya sedikit istilahnya punya kesalahan dengan Allah. Seperti model begini, Nabi Adam waktu diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia itu merasa istilahnya tidak bersalah, dan dia selalu menyalahkan kepada iblis. Maka Allah tidak pernah mengampuni kalau nyalahin orang. Begitu Nabi Adam kembali kepada dirinya dia, bahwa dirinya yang zalim, dirinya yang teraniaya, maka Allah ampuni dengan kalimat doa yang biasa kita baca, doa dari nenek moyang kita ada itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna. Disitulah detik-detik Nabi Adam diampuni oleh Allah. Pas Nabi Adam diampuni Allah itu tanggal 10 Muharram. Begitupun Nabi Musa, begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api Namrud. Berbulan-bulan dia di dalam api Namrud, dia dibakar oleh Namrud, tapi apinya itu oleh Allah diperintahkan untuk dingin. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, hai api dingin kamu, selamatkan itu hambaku yang namanya Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ada di tengah-tengah kobaran api yang dibakar oleh Namrud. Rambut satu lambar pun tidak terbakar, apalagi yang lain tidak tersentuh oleh api. Karena apa? Karena apinya dingin. Kalau sekarang istilahnya Allah dengan kuasanya, api bisa kadang istilahnya berminggu-minggu, sehari aja atau 2 hari saja dingin. Kira-kira kita bisa masak nasi apa enggak? Bisa ngerokok apa enggak? Apa bisa ngidupin motor apa enggak? Bisa ngidupin mobil apa enggak? Kalau api itu dingin. Api punya nilai dan punya harga dan punya istilahnya wewenang itu karena api itu sifatnya panas. Kalau api dingin mana bisa nyala motor dan mobil juga.
dan istilahnya kita nanam apa masak apa aja nggak mungkin itu akan menjadi matang kalau api itu dingin. Maka itu terjadi api dingin menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu berbulan-bulan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Namrud. Itu tanggal 10 Muharram keluar dari api Namrud dengan selamat. Begitupun Nabi Musa, begitupun Nabi Isa, begitupun Nabi Daud, begitupun Nabi Zakaria, begitupun Nabi Sulaiman, begitupun nabi-nabi yang lainnya. Itu banyak sekali terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka hari Muharram itu disebutnya hari yang ke-10, disebutnya Asyura, hari yang ke-10. Cuman orang kita dipotong letter, main suro cucu kayak orang Arab ribut sedang kepanasan ya sambil kipas-kipas karena di daerah sono daerah panas itu sambil kipas-kipas dia nyebut harron syadidan bahwa cuaca panas sekali harron syadidan kedengar sama orang kita terus dibawa pulang ke Jawa dibawa pulang ke Indonesia apa nyebutnya orang kita kalau sedang kepanasan nyebutnya harredan. Itu. Benar. Ya. Itu kata daripada haron dan dipotong letter sama orang kita harredan. Apa salah? Enggak, jadi bahasa kita. Maka kalau kita kepanasan nyebutnya eta bahasa sebodoh amat bener tentunya yang memang gitu air menggunakan kepanasan disebut lain hari itu dari haron sadidan awal. Nah juga hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cuma ada yang disebut hari duka tanggal 10 Muharram itu yaitu Sayyidina Husain dia terbantai dia terbunuh oleh siapa Yazid oleh Yazid itu tanggal 10 Muharram dan itu untuk membuktikan ridho bil qadanya Rasulullah. Nah orang yang paling esek dia hirup nerapkan syariat bukan tarek, apalagi disebut ma'rifat masih dalam kondisi syariat. Tapi itu sulit kita menerima ridho bil qada dari Allah. Kalau urusan yang baik pasti menerima. Waktu itu Sayyidina Husain waktu kecil sedang duduk di lautan kakeknya Rasulullah. Torojol, malaikat Jibril datang bawa toples. Nah isi toples itu enggak kosong dan bukan air, isinya tanah. Nah malaikat Jibril nyebut Muhammad, ini toples isinya tanah ini dari Karbala. Nah nanti itu cucu kamu yang ada di pangkuan kamu nanti kelak akan terbunuh, matinya itu akan terbunuh di tanah ini. Yang bunuhnya itu si Anu Yazid. Disebutin Yazid itu salah satu sahabat. Tiap hari juga bareng-bareng dengan Nabi, tiap hari juga ketemu dengan Nabi. Apa diduluin oleh Nabi? Daripada dia Yazid membunuh cucu aku nanti mendingan aku merintah dari sekarang aku bunuh. Enggak. Itu yang disebut ridho bil qada. Jadi apa yang dihukumi yang diputuskan oleh Allah ternyata memang benar. Nah itu tanggal 10 Muharram terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Nah itu yang disebut istilahnya ridho bil qada. Semacam begini ini kalau kita umpamanya mau ridho bil qada dikasih tahu oleh Allah umpama pulang kamu habis sholat subuh kamu jalan ke pinggir jalan ke sono
Nanti kalau nanti udah sampai kamu ke jalan, nanti ada orang yang nunggu kamu bawa koper, itu koper penuh sama duit, satu koper. Kira-kira kita ke sono nggak habis subuh? Hah? Rasanya belum subuh aja udah ke sono ya? Kalau itu umpamanya nih di Kodo nih. Tapi sebaliknya, hai Pulai, kamu habis sholat subuh kamu sono ke pinggir jalan, nanti kasnya mau ke pinggir jalan, nanti ada motor yang nerajang kamu, yang nabrak kamu, ke sono nggak? Kalau seandainya dikasih tahu oleh Allah. Nah, makanya orang yang istilahnya dapat anugerah atau yang dapat musibah, yang dapat nikmat dan dapat musibah, itu nggak Allah kasih tahu. Kalau kasih tahu, aduh, aing mau tabrak motor macam tadinya kan gitu. Itu. Makanya itu ya itu. Jadi apapun kejadiannya kita, jadi ridho bil qada itu masih dalam perjalanan syariat. Dan kita juga jadi kufur nikmat, jadi kita tidak menerima nikmat anugerah dari Allah itu. Umumnya kita rata-rata ini kufur nikmat, bukan kufur agama, bukan kufur nikmat. Ya kita nggak pernah menerima nikmat dari Allah apapun yang telah Allah limpahkan kepada kita. Seperti nikmat kain ta'udu nikmat Allahi la tusuha, sampai Allah istilahnya memberikan satu istilahnya yang sangat amat kepada kita. Kalau kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, la tusuha, sampai kapanpun tidak pernah terhitung. Kita jangan jauh-jauh Pak, jangan ngomong kesehatan, jangan ngomong kita istilahnya sempurna ini itu. Kita istilahnya dikasih nikmat ngedip aja oleh Allah. Ngedip, pernah dihitung nggak? Berapa kali kita ngedip? Wa in ta'udu nikmat ngedip itu nggak pernah kehitung, apalagi napas. Kalau ngedip mah umpamanya masih kehitung, di mana kita tidur makan merem, nggak ngedip, masih kehitung waktu kita belum tidur. Tapi kalau napas, selama kita masih hidup, napas nggak berhenti walaupun kita tidur, bisa kehitung nggak? Itu jadi jangan aduh saya istilahnya ini hidup belangsak aja begini dan begitu umpamanya kan gitu umpamanya. Dari itu aja nikmat itu aja udah nggak kehitung, dan kita nggak bisa ngulanginnya, nggak bisa kita bersyukurnya kepada Allah. Betul. Ini yang bersyukur di sini aja cuma segini. Banyak orang sholat, banyak enggak. Nih di dunia ini yang barengan kita di sekarang, banyak orang sholat, banyak orang tidak sholat. Hah? Kira-kira kalau orang istilahnya kampung ini sholat semua, itu masjid ada 10, muat apa enggak? Enggak muat. Karena banyak yang enggak sholat, masjid satu aja enggak pernah penuh, satu kampung. Benar. Ya pernah. Dan masjidnya juga enggak gede-gede amat. Walaupun itu masjid ditingkat di atas mah enggak pernah terisi. Sewaktu-waktu doang, bener nggak? Itu bener ya? Itu berarti banyak orang yang kufur nikmat. Sebab apa? Sebab orang yang sholat itu pada dasarnya mensyukuri nikmat Allah. Yang paling vital, yang paling urgen, anggota badan kita ada berapa? Disebutnya panca indra, betul.
Yang disebut panca indera apa? Mata, hidung, mulut, kuping, sama tangannya. Sholat ada berapa waktu? Panca indera ada berapa? Pancasila 5. Makanya jangan sekali-kali milih pemimpin perempuan. Pasti dia merubah Pancasila. Karena perempuan nggak pernah bisa sila. Bisanya cuma emok, benar. Nanti panca emok ya. Ya bukan berarti nggak boleh milih perempuan. Cuman itu dia ngeganti lambang negara aja kalau perempuan diganti. Tuh waktu kemarin Gus Dur walaupun nggak lihat, dia nggak bisa ngeganti istilahnya lambang negara. Tapi begitu diganti sama Ibu Mega, itu lambang negara diganti, tapi orang-orang yang betul. Waktu Gus Dur walaupun nggak lihat, tetap lambang negara itu masih burung Garuda. Begitu Ibu Mega jadi presiden, diganti oleh dia jadi kacang Garuda. Ya, kan kita nggak sadar ya. Sebodoh amat ngomong kemana aja. Nah ini. Itu yang namanya sholat. Itu mensyukuri panca indera. Kita punya mulut. Dari mulai bangun tidur sampai dohor, udah ada yang masuk ke mulut kita. Banyak. Yang asin, yang manis, yang asam, yang pahit. Pas ada istilah-istilah yang jam pasti pahit. Ya. Benar gak? Terus ada tukang asinan pasti asam. Ya. Terus ada tukang kopi pasti manis. Gitu. Nah itu sudah masuk ke mulut kita semua, maka syukuri itu dari empat rasa itu, manis, pahit, asam, sama asin. Syukuri 4 rakaat, apa namanya? Zuhur. Itu mensyukuri mulut. Kemudian kita dari bangun tidur sampai ke asar, itu yang tercium oleh hidung. Ada yang wangi, ada yang asam, ada yang busuk, bau, ada yang getir. Dari ciuman hidung itu syukuri 4 rakaat, apa namanya? Asar. Kemudian datang maghrib, waktu siang semua terang benderang. Mata bisa melihat tanpa istilahnya, tanpa bantuan apapun mata kita. Karena di siang hari adalah terang benderang. Sebelum datang gelap, yang tadi kita bisa melihat dengan terang benderang mata kita, itu mata kita bisa melihat kepada berapa arah? 3 arah, ke depan, ke kanan, sama ke kiri. Kalau ke belakang badannya harus muter. Kan gitu. Mata itu bisa melihat 3 arah kanan, arah kiri, arah. Maka sebelum datang gelap mata kita tidak melihat kegelapan, syukuri dulu tuh 3 rakaat, namanya sholat maghrib. Jadi pada hakikatnya itu sholat itu mensyukuri nikmat Allah yang dari panca indera. Terus kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi yang namanya kuping.
mendengar. Kuping bisa mendengar, ada sebelah selatan, sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat. Dari 4 jihad itu terdengar semua oleh kuping. Suara apapun, pendengaran apapun dari 4 jihad itu. Sebelum kita datang budeg, datang bolot, karena kalau udah tidur mah nggak kedenger apa-apa ya. Coba bapak tidur ayo di sini. Saya ngomong kedenger nggak? Nggak kedenger. Apalagi ngerti, kedenger juga enggak. Kalau orang tidur, sebelum datang kita budeg lagi, sebelum datang kita nggak dengar lagi, syukuri dulu itu 4 rakaat. Namanya sholat. Makanya habis sholat isya langsung tidur itu mensyukuri itu dari mulai kita istilahnya bangun tidur. Yang satu lagi apa? Kedua tangan. Tangan itu ada 2. Ya. Itu yang disebut panca indera. Makanya untuk mensyukuri tangan bekas kerja dan mau kerja lagi, makanya kata ulama kun kal yadain wala takun kal ujunain. Kalau kamu mau jadi orang, mau bermasyarakat, sepertilah kamu seperti tangan. Tangan itu bertetangga apa tidak? Kalau tangan kanan istilahnya yang gatel dibantu sama tangan kiri. Saling bantu. Kalau tangan kiri tidak kuat ngangkat, pasti dibantu sama tangan kanan. Itu dia saling bantu, saling silaturahmi. Sering bertemu antara tangan kanan dengan tangan kiri, walaupun tangan kiri tidak pernah berkeinginan jadi tangan kanan. Walaupun tugasnya berbeda. Kalau tangan kanan untuk yang baik-baik pasti ke depan. Kalau tangan kiri, kalau urusan belakang, urusan ke bawah pasti tangan kiri. Apa tangan kiri pengen jadi tangan kanan? Tidak. Cuma tangan kanan sendiri kadang-kadang tahu diri. Kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa-apa, pasti yang dia hadiahi itu tangan kiri. Tangan kanan beli jam. Apa tangan kanan yang pakai jam? Tangan kiri. Dia beli cincin, tangan kanan yang pakai cincin. Pasti tangan kiri selalu dihadiahi. Maka tangan kiri tidak pernah berkeinginan jadi tangan kanan. Nah, kedua-duanya bareng-bareng bekerja ini, tangan kanan dengan tangan kiri, setelah kita istilahnya bangun tidur mau ada aktivitas lagi, kedua tangan itu disyukuri dulu 2 rakaat, namanya sholat. Jadi pada hakikatnya kita sholat 5 waktu dan rakaat yang sudah ditentukan itu mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang yang sholat pada hakikatnya dia bersyukur atas nikmat Allah. Wala takun kal ujunain. Jangan sekali-kali kita jadi orang itu bermasyarakat seperti kedua kuping. Kuping bertetangga enggak? Kuping kanan di depan kuping kiri. Kapan dia bersilaturahmi ketemu? Ya istilahnya ada pertemuan kuping kanan dengan kuping kiri. Pernah nggak dengar? Dan selamanya dia nggak pernah bertemu, nggak pernah jumpa, walaupun dia bertetangga. Jangan seperti kita hidup itu seperti kedua kuping, walaupun dekat bertetangga nggak pernah ketemu. Benar. Makanya yang nggak pernah kesini nggak pernah ketemu. Semua juga itu masyarakat itu ya. Makanya jauh untuk rezeki, untuk milik, untuk kehidupan segala. Itu ya.
Alhamdulillah kita bisa. Nah, sini bulan Rajab. Rajab itu kalau kita rinci ada roh, ada jim, ada ba. Artinya roh itu rahmatullah. Rahmat Allah di bulan ini tumplek kepada orang-orang yang beriman. Tumplek kepada orang-orang yang syukur nikmat. Jimnya jirmul abdi, dosa-dosa hamba Allah hapus semuanya di bulan ini. Makanya terus yang ada hanya birullah, kebaikan Allah kepada hambanya. Ini di bulan Rajab. Maka kata Nabi, inna Rajab syahrullah, bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, adalah bulan Allah. Tapi Nabi nyebutin juga wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban, bulan Rawah itu adalah bulan. Dan satu lagi wa Ramadana syahrul ummati, bulan Ramadan itu adalah bulan umat. Maka disebut bulan Ramadan itu disebutnya bulan rahmat, bulan berkah, bulan istilahnya. Benar gak? Saking berkah-berkahnya, saking istilahnya kasih sayangnya Allah di bulan Ramadan itu biji salak aja empuk. Benar. Ya di bulan Ramadan ya. Hah? Ini jangan apa-apa, biji salak aja. Itu saking berkahnya bulan Ramadan. Kita kadang-kadang disuguhin ya, apa ini biji salak? Ada nggak di luar Ramadan biji salak? Nggak ada. Hanya di bulan Ramadan biji salak. Itu bukan dongeng, kan kenyataannya. Ini. Syahrul ummati. Maka kalau kita berbuat baik di bulan ini, kata Nabi, yang biasa kita hari-hari biasa, satu kebaikan Allah balas 10, di bulan ini Allah balas 70. Pas di bulan, kata Nabi, di bulan Sya'ban, satu kebaikan Allah balas itu 700 kali lipat. Yang paling istimewa nanti di bulan Ramadan, satu kebaikan Allah balas 1000. Saya kasih tip ya kepada bapak-bapak untuk mengakhiri pengajian ini. Ya, di bulan Rajab ini ada berapa minggu? Ada 4 minggu, berarti ada 4 Jumat atau 5 Jumat, tergantung ya. Di Jumat terakhir nih, di penghujung bulan Rajab, Jumat terakhir, di mana itu khotib sudah di mimbar, dia beres khotbah yang pertama, duduk apa tidak? Kita diperintahkan apa? Baca doa. Suka baca doa apa kita? Yang letter aja, yang gampang, yang biasa kita ngajuin proposal dalam sholat. Robik war itu aja doanya yang gampang ya, yang sudah kita bisa. Ya. Dok itu mustajab antara dua. Di Jumat terakhir di bulan Rajab ini kita tambahi agar supaya apa? Agar supaya istilahnya wadah duit kita nggak pernah kosong. Allah isi dengan cara Allah. Ya. Baik itu dompet maupun itu tas maupun itu koper maupun itu apa namanya yang dapat kita nyimpan duit. Baca itu 35 kali. Apa yang kita baca? Di mana istilahnya khotib sedang duduk tuh setelah menyelesaikan khotbah pertama. Apa yang
kita baca 35 kali Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul 35 Ahmadur Rasul Muhammadur Rasul, insya Allah tidak pernah ketelan duit. Ya. Pernah nggak baca? Pernah. Ya. Ingat ini ya, sekarang ngaji ya, nanti di Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini baru Jumat berapa? Jumat pertama. Dan kalau bapak ya, dari bulan Rajab puasa nanti bukanya itu Syawal setelah kita nyawalan hari ke-7 6 hari enggak batal. Itu akan dibahagiakan dunia dan akhirat Allah. Dan itu nanti yang merasakan juga Bapak seperti apa kehidupan kita. Kalau kita bisa mampu dari sekarang kita puasa, nanti buka-bukanya itu keterajang apa-apa. Sabar, keterajang Ramadan. Nanti pas Syawal juga nyawalin 6 hari gitu. Baru kita buka. Itu Allah mudahkan segala baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Itu karena hadirin jamaah. Ingatin itu ya. Itu tip dari saya. Yang bukan puasa kalau mau memang susah. Yang wajibnya nanti Ramadan. Kalau kita bisa menembusi dari sekarang, nanti buka puasa itu beres-beres bulan Syawal nyawalan. Gitu. Ya saya ngomong apa-apa. Keterangannya terlalu banyak. Kalau sekarang disebutin satu persatu, habis waktu. Itu aja ya. Itu mungkin para hadirin jamaah rahimakumullah yang ada malam hari ini. Rajab itu jangan seperti kita Rajab itu dipengkolin. Kita suka ngadain Rajaban. Ya. Katanya kata orang-orang pemalam kita ngadain Rajaban, rohnya itu ranginang. Ya. Terus duitnya itu jalabia. Tahu nggak jalabia? Hampir hilang ya sekarang ya. Makanan itu ya. Dia seperti kalau sekarang mah seperti donat gitu ya. Tapi dia pakai gula. Ya. Terus baknya itu bakar. Jadi kalau ngadain Rajab itu harus ada itu katanya. Jadi yang diingetin kita mah urusan perlu. Memang nggak jauh dari itu kalau kita mah ya. Rajab. Padahal di Rajaban itu adalah di mana junjungan kita tanggal 27 Rajab itu